Pernahkah kalian membayangkan seorang bayi yang dihanyutkan ke sungai bukan hanya selamat, tapi justru ditemukan dan dibesarkan oleh raja paling berkuasa di masanya? Ini bukan dongeng, tapi kisah nyata yang luar biasa dari seorang nabi besar, Nabi Musa alaihissalam. Di zaman itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, Firaun. Suatu malam, ia bermimpi negerinya terbakar habis oleh api yang datang dari arah Palestina. Para penasihatnya menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Ketakutan, Firaun mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Di tengah ketakutan dan kekejaman itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang mungil. Ibunya, Yukobit, sangat khawatir akan keselamatan putranya. Dalam kegelisahannya, Allah memberikan ilham kepadanya. Sebuah petunjuk yang terdengar aneh, tapi penuh dengan keyakinan. Ia diminta untuk meletakkan bayinya di dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Bayangkan betapa berat hati seorang ibu harus melakukan itu. Tapi karena imannya yang kuat, ia melakukannya sambil terus berdoa agar Allah melindungi putranya. Arus sungai Nil membawa peti itu langsung ke area istana Firaun. Dan siapa yang menemukannya? Istri Firaun sendiri, Asiyah. Saat melihat bayi mungil di dalam peti itu, hatinya langsung dipenuhi rasa kasih sayang. Ia memohon kepada Firaun agar diizinkan untuk mengadopsi bayi itu sebagai putra mereka. Anehnya, Firaun yang terkenal kejam setuju. Bayi itu pun diberi nama Musa, yang berarti diambil dari air. Sungguh, rencana Allah tidak pernah bisa ditebak. Bayi yang seharusnya dibunuh, kini tumbuh besar di dalam istana musuhnya sendiri. Musa kecil menolak disusui oleh semua wanita di istana. Ini membuat Asiyah kebingungan. Saat itulah kakak perempuan Musa yang diam-diam mengikuti peti itu menyamar dan menawarkan untuk mencarikan seorang ibu susuan. Tentu saja, ia membawa mereka kepada ibunya sendiri, Yukabit. Dengan kuasa Allah, Musa akhirnya mau menyusu. Dan dengan cara yang ajaib ini, Musa kembali ke pelukan ibunya. Bahkan, Yukabit mendapat upah karena telah menyusui anaknya sendiri. Allah tidak hanya menyelamatkan Musa, tapi juga mengembalikannya kepada ibunya dengan cara yang paling indah. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan punya rasa keadilan yang tinggi. Ia melihat bagaimana kaumnya, Bani Israel, ditindas oleh bangsa Mesir. Suatu hari, ia melihat seorang prajurit Mesir sedang memukuli seorang dari Bani Israel, berniat melerai. Musa tanpa sengaja memukul prajurit itu hingga tewas. Kejadian ini membuatnya harus melarikan diri dari Mesir. Perjalanannya membawanya ke negeri Madian. Di sana, ia menolong dua orang gadis yang kesulitan memberi minum ternak mereka. Ayah dari kedua gadis itu, yang diyakini adalah Nabi Syuaib, terkesan dengan kejujuran dan kekuatan Musa. Ia pun menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahi Musa dengan syarat Musa bekerja untuknya selama beberapa tahun. Musa setuju dan memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun di Madian, Musa rindu dengan keluarganya di Mesir. Ia pun pamit dan memulai perjalanan pulang bersama istrinya. Di tengah malam yang dingin, di sebuah lembah suci bernama Tua, di kaki Gunung Sinai, Musa melihat sesuatu yang aneh, sebuah api yang menyala di atas pohon, tapi tidak membakar pohon itu. Penasaran, ia mendekat. Saat itulah, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Wahai Musa, itu adalah suara Allah. Di tempat suci itulah, Musa diangkat menjadi seorang rasul. Ia diberi tugas yang sangat berat, kembali ke Mesir, menghadap Firaun, dan memintanya untuk membebaskan Bani Israel, serta menyembah Allah yang Maha Esa. Untuk membantunya, Allah memberinya dua mukjizat besar. Pertama, tongkatnya bisa berubah menjadi ular raksasa yang nyata. Kedua, tangannya bisa mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan saat dimasukkan ke dalam jubahnya. Musa juga meminta agar saudaranya, Harun, yang fasih berbicara, diangkat menjadi nabi untuk membantunya berdakwah. Kembalilah Musa
dan Harun ke istana Firaun. Mereka menyampaikan risalah Allah dan menunjukkan mukjizat mereka. Tapi Firaun dengan kesombongannya menolak dan menuduh Musa sebagai penyihir. Ia menantang Musa untuk bertanding melawan para penyihir terhebat di seluruh Mesir. Di hari yang ditentukan, ribuan orang berkumpul. Para penyihir Firaun melemparkan tali dan tongkat mereka yang dengan sihir terlihat seperti ular-ular kecil yang merayap. Musa sempat merasa takut, tapi Allah menguatkannya. Musa pun melemparkan tongkatnya. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang melahap habis semua ular sihir para penyihir. Lihat kehebatan mukjizat itu, para penyihir langsung tersungkur sujud. Mereka sadar, ini bukan sihir. Ini adalah kekuatan dari Tuhan semesta alam. Meski begitu, Firaun tetap keras kepala. Allah pun menurunkan berbagai azab kepada bangsa Mesir. Mulai dari wabah katak, kutu, belalang, air sungai yang berubah menjadi darah, hingga kegelapan yang pekat. Setiap kali azab datang, Firaun memohon pada Musa agar berdoa kepada Tuhannya untuk mengangkat azab itu. Dan ia berjanji akan membebaskan Bani Israel, tapi setiap kali azab diangkat, ia kembali ingkar.